Puji Tuhan, Shalom. Mari kita mau mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri dan kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi yang indah, buat segala anugerah dan berkat Tuhan yang Tuhan telah limpahkan bagi kami, sehingga kami boleh ada di rumah Tuhan saat ini. Itu semua karena kebaikan dan anugerah daripada Tuhan. Saatnya Tuhan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Oh Tuhan, beribadah, oh Tuhan, pada pagi hari ini. Sebelumnya, oh Tuhan, kami mohon pimpinan Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan, kami mohon berkat Allah atas ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga ibadah kami ibadah yang oh Tuhan penuh sukacita, suasana surgawi boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Ada sukacita, ada kemenangan, ada kelepasan oh Tuhan terjadi di tengah-tengah kami, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini tidak sama waktu kami datang. Terima kasih Bapa, terima kasih oh Tuhan, kami menyerahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang akan melayani, mulai dari WL Singer, pemain musik, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Allah turun atas mereka, Tuhan yang terus pakai menjadi Allah di tangan Tuhan. Demikian juga buat hamba-Mu, oh Tuhan Bapa Gembala yang akan menyampaikan firman-Mu, pengurapan Allah turun atasnya, hikmah marifat yang daripada Allah, oh Tuhan, kebenaran-kebenaran firman-Mu boleh disampaikan bagi kami semua. Tuhan yang tuntun, Tuhan yang melindungi. Terima kasih bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan, oh Tuhan, sound system, multimedia, usher, kolektan, semua yang terlibat dalam pelayanan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini, pagi yang penuh dengan sukacita. Oh Tuhan, pagi yang penuh dengan berkat daripada Allah. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa yang bukan daripada Allah, oh Tuhan, kuasa iblis, kuasa setan yang ingin merintangi ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Nyala di tengah-tengah kami. Hanya kuasa dan oh Tuhan Allah yang berdaulat atas oh Tuhan ibadah kami, atas pelayanan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pelayanan kami, ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini adalah hari yang kita mau bersyukur kepada Dia, karena kasih-Nya tidak pernah berubah. Ya, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita berikan shalom kiri dan kanan. Ya, Tuhan bersukacita ketika umat Tuhan bersatu dalam kasih dan pertolongan-Nya. Haleluya. Kita mau bersyukur lewat pujian ini. Kita tahu bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur, penyertaan-Mu Tuhan menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setia-Mu yang tak pernah berakhir. Kita ada saudara pada hari ini. Hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Mari kita bersyukur lewat pujian ini bahwa Tuhan sungguh baik dalam hidup kita.
sungguh ku bersyukur. Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Katakan aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan aku ada hari ini karena Tuhan baik. Haleluya, dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti. Saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Sehabis hujan, mari kita bersyukur kepada Dia. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semuanya ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita percaya, kita bersyukur. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, mari kita bersyukur, mari kita puji, kita muliakan Dia. Haleluya. Kasih-Mu Tuhan teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu Tuhan teramat baik. Kami puji, kami muliakan. Kau sungguh baik Bapa dan teramat baik.
dalam keadaan apapun kami, sehat, sakit, susah maupun senang Tuhan. Kami tidak melihat apa yang kami lihat, tapi kami beriman apa yang kami tidak lihat Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kasih Tuhan. Dan kasihnya tidak pernah berubah. Dia bukan hanya Tuhan, tapi dia juga sahabat kita. Dia sobat kita. Di waktu kita susah, di waktu kita sendirian. Ya, sebab itu kita mau bersyukur kepada dia. Kita nyatakan namanya Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, Namanya Yesus, oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan sekali lagi, namanya Yesus. Yesus, oh, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita percaya, katakan namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, Pak. Katakan nama Yesus dalam kehidupan kita. Baik kita suka maupun kita duka. Ya, karena nama Yesus ada pertolongan. Karena nama Yesus ada penghiburan. Karena nama Yesus ada kekuatan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersyukur kepada Dia dengan puji-pujian yang kita naikkan pada pagi hari ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya, puji dan jubah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian. Mari kita akan Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan
dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan siap hati akan pujian. Katakan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Ya, kita mau bersyukur. Sebab Tuhan baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita senantiasa berkata, sebab Tuhan baik. Amin. Kepada siapa kita perlu pertolongan selain kepada Dia? Dan serukan nama Dia, sebab Dia akan datang dalam kehidupan kita. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Dia pegang tangan kita kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Katakan Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Katakan, serukan nama Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Percayalah bahwa kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Hanya kepadamu. Kau Tuhan adalah juru selamat kita. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kita. Dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku Tuhan. Penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku. Kau gunung batuku. Amin. Dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku.
terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari saya mengundang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari yang percaya angkat tangan kita kepada Dia. Katakan dengan iman, Yesus hanya pertolongan kami. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Katakan, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, panjang namamu, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu, sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bahwa Engkau adalah penyelamat dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Dan janji-Mu adalah janji yang abadi. Janji yang tidak pernah berubah. Sebab itu Bapa, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan, kami senantiasa berserah hanya kepadamu. Kalau kami mengangkat tangan, Kau akan turun tangan Tuhan. Sebab biarlah Tuhan kami boleh beriman bahwa Engkau tidak pernah berubah dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Pergumulanku kuserahkan pada Yesus mempelaiku, dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Pergumulanku kuserahkan pada Yesus mempelaiku, ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan Kau kan lihat kemuliaan-Nya.
jika kau Jika Tuhan membuka pintu dan menang Bapak kepala tempat menutupnya, tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Jika kau Tuhan, jika kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Amin Yesus. Sebentar saya minta Bapak Andreas Chandra berdoa buat firman Tuhan. Amin Yesus. Haleluya. Haleluya, terima kasih Bapak, pagi ini kami boleh bersyukur kalau kami ada Syukur, sebagaimana kami ada makasih. sekarang. Dan kami boleh bersyukur untuk setiap pujian yang boleh kami naikkan Haleluya. kepadamu. Pujian dan syukur Haleluya. kami boleh persembahkan hanya untuk kemuliaan Puji namamu. nama Yesus. Saatnya Tuhan kami hendak duduk diam di bawah kakimu. Haleluya. Seperti Maria mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Demikian juga Tuhan kami akan tundukkan Makasih. keberadaan kami seluruhnya Tuhan di bawah kaki salib-Mu Bapa. Berfirmanlah, Makasih. bersabdalah, Tuhan akan urapi akan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapan daripada Allah boleh mengalir, boleh turun Tuhan, dan memberkati kami semua dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kebaktian ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pagi hari ini di bulan Januari adalah bulan pertama sesudah Natal. Dan pagi ini pun kita akan bersama-sama senantiasa mau dengar firman Tuhan. Seperti pujian tadi, ada kuasa dalam firman-Nya. Ya, sebagaimana kita ketahui, tema tahun ini yang dilakukan waktu Natal sebagai tema sepanjang tahun 2025 yang terambil dari kitab Nabi Yesaya 41 ayat 10. Tentu kita semua sudah hafal, sudah mengingat hampir tiap minggu tema ini disampaikan. Ya, coba dibaca. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ya, siapa yang menolong kita? Siapa yang menolong kita? Dikatakan, sebab aku ini Allahmu. Allahmu. Saudaraku ini kasih Tuhan. Di pagi ini kita diingatkan, Allah kita yang senantiasa menolong kita. Dalam setiap pergumulan apapun, ingatlah, jangan lupa Allah kita. Dan kita tahu Allah itu siapa, saudara. Saya yakin semua tahu. Allah yang diungkapkan pada pagi hari ini tidak lain yang terambil dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Ini yang diungkapkan Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 dan 2. Coba dibaca.
Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ingat saudaraku. Allah itu adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Artinya apa? Setiap minggu kita mendengar firman, ingat, itulah Allah sendiri yang berbicara melalui hamba-hambanya. Oleh sebab itu diingatkan jangan sampai waktu kita ibadah, pada waktu kita bersama-sama di rumah Tuhan, di saat hamba Tuhan menyampaikan firman siapapun, ingat apa yang dikemukakan adalah firman. Dan firman itu Allah sendiri yang berbicara kepada kita. Ingat saudara, kita harus betul-betul patuh. Ya. Sebab ia sendiri adalah Allah. Jadi Allah yang berfirman itu yang senantiasa diberikan kepada kita. Apa sih masalah kita? Dengan kata dalam Yesaya tadi bilang apa? Jangan takut. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2025. Tapi kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang siap menolong kita. Haleluya, saudaraku. Sebab aku ini Allahmu, bukan Allah yang lain. Ya, bukan Allah yang lain. Lebih jauh kalau kita ingat Natal, kita ingat akan Yohanes ini. Yohanes 1 ayat 14. Injil Yohanes 1 ayat 14. Ya. Ya, dibaca. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Ya. Dan kita telah melihat kemuliaan. Iya. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, Sebagai karunia anak dan tunggal Bapa Yesus. Ingat saudaraku, Yesuslah yang menjadi junjungan kita. Allah sendiri yang telah datang ke dunia menjadi manusia. Ya. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Luar biasa. Kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Yesus. Itulah kemuliaan Tuhan buat kita. Kalau kita boleh mengerti hal ini, di dalam setiap ibadah kita enggak sembarangan. Setiap kita dengar firman, enggak main-main. Enggak main HP. Ya. Siapapun yang menyampaikan, hormati dia. Pada saat dia menyampaikan firman, Allah sendiri yang memberikan kepada kita firman itu. Allah memakai siapapun. Ya. Seringkali kita bilang, wah dia yang khotbah sih, bosankanlah. Macam-macam komentar, hati-hati saudaraku. Jangan sampai kita sebagai umat Tuhan menghakimi siapapun. Siapapun yang menyampaikan firman yang dipercaya sehingga berdiri di mimbar ini. Di saat dia menyampaikan itulah menyampaikan firman Allah. Allah sendiri yang memakai mulutnya untuk menyampaikan kebenaran firman. Allah itu luar biasa, dahsyat. Ya, dalam Mazmur 96 ayat 4. Coba. Mazmur 96 ayat 4. Ya,
Mazmur 96 ayat 4. Sebab Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Besar. dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Bayangkan, saudaraku. Allah sendiri. Tuhan Maha Besar. Terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada Allah lain. Allah huruf kecil. Lebih dahsyat daripada segala Allah. Tidak ada yang lain. Kalau Allah begitu dahsyat, apa menjadi pergumulan kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dia sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ya. Allah kita adalah Allah dahsyat. Kalau kita baca Mazmur 96, itu perikopnya Allah Tuhan dan hakim seluruh dunia, bayangkan. Ya, perikopnya itu tulis Allah itu Tuhan dan hakim seluruh dunia. Luar biasa, saudaraku. Ya. Apa menjadi pergumulan kita? Apa yang kita perlukan pertolongan dari Dia? Bagi Dia tidak ada perkara yang mustahil. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa Allah kita Allah dahsyat. Yang sering kita nyanyikan Allah dahsyat, Allah hebat. Kalau kita nggak percaya, sia-sia. Kita harus betul-betul percaya. Ya. Coba ayat ke-6. Mazmur 96 ayat 6. Mazmur 96 ayat 6. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Wah, Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. haleluya. Luar biasa. Keagungannya. Semaraknya di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kurang apa lagi, saudara? Apa yang kita kurang? Kalau kita nggak sungguh-sungguh, rugi. Ya. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Di tahun ini kita diingatkan. Banyak perkara yang mungkin muncul. Yang macam-macam, yang aneh-aneh, yang menakutkan. Ya. Tentu kita semua dengar peristiwa California itu. Kebakaran hebat. Kok bisa? Itu kedahsyatan Allah kita. Ya. Gara-gara orang mencemooh kepada Tuhan. Kita harus yakin Allah bisa berbuat segala macam buat kita. Salah satu doa daripada Daud. Di dalam Mazmur 36 ayat 10. Mazmur 36 ayat 10 dan 11. Coba dibaca pelan-pelan. Mazmur 36 ayat 10 dan 11. Sebab padamu ada sumber hayat. Di dalam terangmu kamu melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Haleluya. Apa itu? Coba ayat 10 sekali lagi dibaca dengan pelan-pelan. Sebab padamu ada sumber hayat. Sumber hayat. Di dalam terangmu kami melihat terang. Haleluya. Terus 11. Lanjutkanlah kasih setiamu Lanjutkan kasih setiamu. bagi orang yang mengenal engkau. Mengenal engkau. Dan keadilanmu bagi orang yang tulus hati. Haleluya. Mengulang lagi, saudara.
Waktu Natal, kita harus hidup tulus di hadapan Tuhan. Waktu Natal, kita diingatkan kita harus tulus dan jujur. Kalau kita tulus dan jujur, tangan Tuhan pasti dapat melakukan yang enggak mungkin menjadi mungkin. Ayat 11 tadi katakan, lanjutkan kasih setiamu bagi orang yang mengenal engkau. Ingat, bagi orang yang mengenal dia, bagi orang yang percaya sungguh-sungguh kepada dia. Tuhan pasti bertindak apabila kita mengalami pergumulan. Pasti. Lebih-lebih orang yang kenal. Kenal bukan sebegitu saja. Tapi pengenal betul-betul. Dalam kehidupan kita, dalam doa kita. Ya, luar biasa. Permohonan doa ini bilang lanjutkan kasih setiamu yang sudah dialami di Jemaat Suryani tahun 2024. Kalau sampai hari ini kita masih ada, itu adalah pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Ya, kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi, dikatakan lebih dahsyat akan terjadi dalam hidup kita. Apa sih menjadi pergumulan kita? Sekali lagi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Asal kita sungguh-sungguh mengenal, sungguh-sungguh percaya, tidak ragu dan tidak bimbang. Ya. Oh luar biasa. Tapi seringkali kita sudah berdoa, berseru, kok enggak ada jawaban. Seakan-akan kita dibiarkan dalam pergumulan, dalam sakit dan sebagainya. Masalah ekonomi enggak ada habis-habisnya. Seakan-akan silih berganti. Yang satu belum beres, muncul yang lain. Yang satu belum selesai, timbul yang lain. Silih berganti. Ini belum beres, muncul lagi. Sakitnya belum sembuh, muncul yang lain. Ya, kok bisa terjadi? Kenapa ya? Yesaya mengingatkan ya, di pagi hari ini seperti yang ditulis dalam Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Inilah Tuhan kita. Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan yang hebat itu dikatakan apa? Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Untuk menyelamatkan kita, untuk menolong kita. Tapi seakan-akan kok gak didengar. Seakan-akan kok gak ada jawaban dalam persoalan kita. Ya, dikatakan dengan jelas, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, untuk menolong, untuk memberkati. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan. Ini Tuhan kita. Ya, Tuhan luar biasa. Pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan tahu. Tuhan itu maha tahu, maha dahsyat, dan sebagainya. Dengan jelas, sesungguhnya tangan Tuhan
tidak kurang panjang. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ingat saudaraku, inilah Tuhan kita. Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Allah kita dalam Yesus Kristus. Ini. Dan tentu ada sebabnya. Ya. Lebih jauh Yesaya katakan apa? Dalam pasal yang sama, ayat 2. Ya. Coba dibaca perlahan-lahan. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan ayat 3. Sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulutmu mengucapkan dusta, lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Ini serem, saudara. Tapi saya percaya jemaat Suryani tidak begini. Ya, kejahatan bukan membunuh, bukan macam-macam ya. Yang dikatakan tadi apa segala kejahatanmu membuat dia menyebut. Oh tidak, sederhana saja. Coba ayat 3 diulangi lagi pelan-pelan. Yesaya 59 ayat 3, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Tidak begitu, tidak pernah bunuh, tidak tumpahkan darah, enggak. Hanya sederhana, apa itu? Mulutmu mengucapkan dusta. Nah, mulut mengucapkan dusta. Lidahmu menyebut-nyebut kecurangan. Kecurangan, kebohongan, sederhana. Bukan berarti cuma Suryani tukang bunuh, cuma tumpahkan darah yang serem-serem itu. Enggak, sederhana saja. Ya, mulutmu mengucapkan dusta. Senang ini, senang yang sana. Membeda-bedakan saudara kita. Aku enggak suka sama dia. Aku enggak cocok sama dia. Oh, sederhana, saudara. Itu satu hal yang sangat mendukakan Tuhan. Satu dengan yang lain, jangan sampai punya pikiran-pikiran yang negatif lah. Semua itu miliknya Tuhan, umatnya Tuhan. Ya, kita harus mengasihi, saling mengasihi. Ya. Memelihara kasih persaudaraan. Ya. Jangan pemikiran pilih si aku senang itu enggak, jangan. Sederhana saja. Ya, haleluya. Oh, lebih jauh saudaraku, kalau saya baca ayat yang sama dalam terjemahan firman Allah yang hidup, ya. Firman Allah yang hidup. Ayat 2, coba dibaca pelan-pelan. Yesaya 59 ayat 2 dalam firman Allah yang hidup. Tetapi yang menjadi penghalang ialah dosa-dosamu. Dosa-dosamu. Itulah yang telah memisahkan kamu dengan Allah. Karena segala dosamu, maka ia tidak mau melihat kamu dan tidak mau mendengarkan kamu. Oh, aduh. Tuhan tidak mau dengar. Ya, coba lebih jauh ayat 3. Yesaya 59 ayat 3. Firman Allah yang hidup ya. Karena tanganmu adalah tangan pembunuh. Dan jarimu tercemar oleh kejahatan. Mulutmu penuh dusta dan tipu daya. Ya, ini yang sederhana. Ya, bukan kita suka bunuh, bukan. Yang sederhana saja. Ya, karena segala dosamu. Dosa membenci, itu dosa. Bukan artinya membunuh, cemar dengan darah dan sebagainya, bukan.
Yang enteng-enteng aja lah. Kebencian, ketidaksukaan. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Satu dengan yang lain itu miliknya Tuhan, umatnya Tuhan. Ya. Haleluya. Biar kita menjadi orang yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan saya sangat percaya, kalau itu yang terjadi dalam hidup kita, pasti Tuhan membela kita. Pasti Tuhan menolong kita. Apapun yang kita kerjakan, kita usahakan, pasti tangan Tuhan campur tangan. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudaraku. Haleluya. Satu contoh yang dialami bangsa Israel. Kita masih ingat tatkala bangsa Israel detik-detik terakhir akan tinggalkan Mesir di bawah pimpinan Musa. Dia sudah tinggalkan Mesir, detik akan menyeberang masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian. Terhalang oleh laut kosong. Mau maju, ada lautan. Mau balik, ada tentara Firaun. Waduh, kejepit. Apa yang terjadi? Coba dibaca. Yang ditulis di kitab Keluaran, pasal 14, ayat 21 dan 22. Kitab Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Keluaran 14 ayat 21 dan 22. Pelan-pelan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Haleluya. Maka terbelahlah air itu. 22. Ayat 22. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Bayangkan, bangsa Israel yang akan tinggalkan Mesir, di bawah pimpinan Musa, sudah masuk, mau menyeberang ke tanah Kanaan, terhalang oleh laut. Wah, gak bisa jalan. Gak bisa jalan. Mau kembali, ada tentara Firaun. Menangis mereka. Tapi begitu mereka berseru. Coba sekali lagi dibaca ayat 21 di pelan-pelan. 21 pelan-pelan. Lalu ya. Keluaran 14 ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Ya. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah luar air biasa. itu. Maha kuasanya Tuhan kita. Laut terbelah. Apalagi persoalan kita. Enteng sudah. Laut yang begitu luas. Itu berseru. Terkuak. Sehingga bangsa itu bisa lewat. Haleluya. Luar biasa. Demikian pula sebaliknya. Coba dibaca ayat 28. Keluaran 14 ayat 28. Keluaran 14 ayat 28. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Ini caranya Tuhan. Caranya Tuhan luar biasa. Laut dibelah,
bangsa Israel keluar terlepas dari pergumulannya, lepas dari kungkungannya. Mau balik, tentara amblas juga. Ini cara Tuhan yang dahsyat itu. Mungkin kita mengalami hal yang sama. Di depan masalah yang kita belum selesai, di belakang pun ada masalah. Tapi kalau kita sungguh-sungguh percaya kuasanya yang dahsyat dan tidak goyang, tidak bimbang, pasti terjadi. Karena Allah itu dahsyat, ya. Allah itu hebat. Ya. Begitu terhambat oleh laut, langsung bisa terbelah. Semalam-malaman Tuhan bekerja luar biasa. Dan mau sebaliknya pun bangsa Mesir habis ditelan laut, tutup laut. Ini gambaran buat kita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang akan kita alami, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan Maha tahu. Tuhan tahu setiap pergumulan kita. Tuhan tahu masalah kita. Pasti Tuhan bela. Kalau hidup kita dan tulus dan jujur. Hidup kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Masalah banyak, saudaraku. Persoalan banyak. Sakit penyakit banyak. Tapi kalau tangan Tuhan bekerja, tidak ada yang bisa ditutupi. Asal kita sungguh-sungguh hidup menurut caranya Tuhan. Haleluya. Biar firman yang sederhana ini mengingatkan kita. Lewat pujian tadi, yang dinyanyikan oleh WL. Kita nyanyikan lagu itu. Untuk mengingatkan kepada kita. Agar kita sungguh-sungguh percaya, tidak mengabaikan setiap firman yang kita dengar. Kita harus sungguh-sungguh mengimani, tidak goyah, tidak bimbang. Ya. Luar biasa. Apa yang Tuhan campur tangan, Tuhan pasti dapat diberlakukan buat kita. Ya. Puji Tuhan. Kita nyanyikan lagi. Dalam tiap beban dan persoalan, dalam tiap beban dan pergumulanmu, Tuhan tidak tinggal diam. Haleluya. Ya. Dalam tiap beban dan pergumulanku, kuserahkan pada Yesus mempelaiku, dan pun percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Kau selalu sanggup membuka jalan di saat kulihat tiada jalan lagi. Bahkan kuasa-Mu sanggup mengerjakan lebih dari yang dapat kupikirkan. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan Kau kan lihat kemuliaan-Mu. Kita pasti melihat kemuliaan Tuhan. Pasti kita melihat kemuliaan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Setiap pergumulan kita, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Mari kita lakukan ini dengan percaya.
Dengan yakin kuasa yang hebat itu akan berlaku dalam hidup kita. Ya. Kita berdiri, kita nyanyikan, biar ini menjadi doa kita. Dalam tiap beban dan pergumulanku, ku serahkan pada Yesus mempelaiku, dan ku percaya kuasa firman-Mu, ada mujizat, ada keajaiban. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Ingat saudara, kalau kita percaya kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita, Tuhan dapat melakukan yang mustahil menjadi nyata. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Allah yang hebat, Allah yang dahsyat. Yang sering kita lakukan, Allahku hebat, Allahku dahsyat dan sebagainya. Kalau kita enggak sungguh-sungguh, bahkan meremehkan setiap firman yang kita dengar, itulah suara Allah sendiri melalui hamba-hambanya. Kurnya saja kita nyanyikan, kita masuk dalam doa. Jika Kau Tuhan membuka pintu, takkan ada yang dapat menutupnya. Tiada perkara yang mustahil, dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Ku kan melihat kemuliaan-Mu. Dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Kan ku melihat kemuliaan-Mu. Dan ku kan lihat kemuliaan-Mu. Haleluya. Sebentar saya minta Pendeta Pratama, Ibu Leonie berdoa. Kami bersyukur Bapa buat firman-Mu yang kembali menegur dan memperbaiki kesalahan kami. Tuhan yang menolong kami setelah kami mendengar, kami menyimak dan kami simpan dalam hati kami. Menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan kami lakukan dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan. Apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan. Tuhan, kami mau taat kepadamu. Karena kami tahu kalau kami taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan dan campur tangan dalam setiap masalah dan pergumulan kami. Dan kami tahu Tuhan, kuasa-Mu luar biasa. Kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang mampu mengatasi segala macam, dan Allah yang menciptakan segala perkara. Dan Allah yang akan membuka jalan, memberikan jalan keluar buat kami. Dan Tuhan akan menolong kami melewati hal-hal yang kami alami. Dan kami mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Kami percayakan firman-Mu, kami percayakan janji-Mu bahwa Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji, dan Allah yang menepati. Terima kasih, biarlah Tuhan iman percaya kami boleh bertumbuh dan terus bertumbuh, dan kami boleh tetap beriman dalam jalan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu, Kau yang menolong Tuhan
hamba-Mu Bapak Gembala kami untuk terus dapat duduk di bawah kaki-Mu, menerima hikmat, marifat, pengertian daripada Tuhan, sehingga beliau Tuhan dapat menuntun kami di dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, dan kami sekalian menjadi domba gembalaannya. Tuhan tetap dapat berjalan dan dapat mendapatkan kemenangan, melewati setiap masalah, melewati setiap hal, melewati setiap pergumulan, melewati setiap penyakit kami. Terima kasih, kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan ini ya Bapak. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bawa korban persembahan. Untuk itu mari kita berdoa terlebih dulu. Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh tetap beribadah kepadamu. Kami bersyukur buat kasih dan setia Tuhan yang senantiasa membimbing dan menyertai kami. Sebentar kami akan membawa korban persembahan. Tuhan pimpin dan sertai kami dan juga seluruh pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pagi ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, silakan untuk yang bertugas kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Serukan namanya. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan dari Bapak Ibu semua dan untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani pagi ini. Ada beberapa pengumuman pada pagi hari ini. Selain Bapak Ibu bisa memberikan persembahan secara langsung, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dan perpuluhan melalui transfer ke rekening yang telah tersedia. Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Jadwal kegiatan ibadah sepekan, Bapak Ibu bisa melihat tayangan yang ada di dalamnya dan bisa mengikuti dalam ibadah-ibadah komisi. Minggu depan kita akan kembali beribadah, ibadah raya tanggal 26 Januari 2025, yaitu kita akan kembali beribadah pukul 7 pagi di tempat ini yang akan dilayani oleh Bapak PDM Yosia Nazara. Dengan judul Allahku memenuhi keperluanku. Untuk pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu bisa melihat nomor-nomor telepon yang tersedia dan bisa dihubungi. Kita semua tetap menjaga kesehatan agar kita bisa beraktivitas dengan baik. Pengumuman berikutnya yaitu baptisan air Minggu tanggal 16 Maret 2025 bertempat di GBI Suryani. Bagi yang mau dibaptis mohon menghubungi sekretariat. Puji Tuhan, tidak ada pengumuman yang lainnya. Saya serahkan kepada Bapak Yosia.
Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari ini. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami datang kepada Tuhan. Oh Tuhan, memohon pertolongan dan anugerah Tuhan dalam setiap kegiatan yang ada. Oh Tuhan, sepanjang minggu ini, oh Tuhan, dari persekutuan doa, oh Tuhan, baik itu remaja kaum muda, oh Tuhan, persekutuan doa umum, maupun Tuhan kebaktian kaum pria, oh Tuhan, latihan, oh Tuhan, persekutuan yang lain, ibadah sekolah minggu, remaja dan kaum muda, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberkati ibadah persekutuan yang ada dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang melayani. Boleh oh Tuhan urapi dan pakai menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat oh Tuhan sekolah minggu, remaja, pemuda, oh Tuhan, mereka yang oh Tuhan kuliah, oh Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan, yang turut campur tangan memberkati dan membuat mereka berhasil, oh Tuhan, dalam studi mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka, oh Tuhan, Engkau yang membuat mereka berhasil. Mereka juga yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang menyediakan pekerja yang terbaik bagi mereka. Demikian juga kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Baik dalam usaha, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang membuat mereka berhasil. Segala kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membukakan jalan. Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu. Engkau Allah kami yang dahsyat. Allah kami yang ajaib, Allah yang maha kuasa, sanggup menolong, oh Tuhan, umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan, oh Tuhan, kehidupan kerohanian mereka. Oh Tuhan, mungkin saat ini mengalami, oh Tuhan, pasang surut dalam kehidupan rohani. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang bangkitkan mereka, Tuhan yang menopang mereka, dan Tuhan yang terus memimpin senantiasa. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan yang sempurna bagi anak-anak-Mu Bapa. Oh Tuhan, jauhkan segala sakit penyakit, perlindungan Allah yang sempurna atas mereka semua. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saat ini Tuhan, kami berdoa buat perjalanan Bapak Gembala dan keluarganya. Oh Tuhan, oh Tuhan, kami serahkan perjalanan mereka. Oh Tuhan, di mana oh Tuhan hari ini akan berangkat ke Jakarta dan besok akan melanjutkan perjalanan ke luar negeri. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kesehatan khususnya buat Bapak Gembala. Oh Tuhan, buat seluruh oh Tuhan keluarga, sehingga oh Tuhan perjalanan mereka, perjalanan yang oh Tuhan disertai, diberkati oleh Tuhan. Kami mau perlindungan Allah yang sempurna atas mereka selama dalam perjalanan di sana. Oh Tuhan, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai senantiasa, dan boleh kembali di Bandung dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini semua ke dalam tangan Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Kami mau penyertaan dan perlindungan Allah. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat dipersilakan bangkit berdiri dan kita menerima doa berkat dari Bapak Gembala. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita. Pulang dengan damai sejahtera. Pulanglah dengan keberkatan yang melimpah. Terlebih pulanglah dengan kesehatan yang prima, yang bersumber daripada Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan sama-sama. Amin. Silakan.